Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi Nasional yang jatuh tiap tanggal 12 September setiap tahunnya. Hari ini kita akan ngobrol ringan dengan salah satu dokter klinik Sinar Medik, yaitu Dr. Maria. Halo dok. Halo. Apa kabar hari ini? Baik, gimana Mbak Via? Kabarnya baik nggak? Alhamdulillah baik dok. Aman ya dok perjalanan hari ini ke klinik? Aman, lancar, semuanya lancar. Aman ya. Senang banget nih akhirnya bisa duduk dengan Dr. Maria nih untuk ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut ya dok ya. Oke deh dok, lanjut deh kita ke pertanyaan pertama ya dok. Dok, kan banyak nih orang mikir gigi itu kecil gitu, nggak perlu dirawat. Tapi pertanyaannya kenapa sih dok gigi itu penting untuk dirawat gitu dok, untuk kesehatan tubuh lah. Gitu. Ya, oke. Jadi sebenarnya gigi itu kan sebenarnya pintu masuk nih. Kita makan, kita minum, semua kan lewat mulut kita nih ya. Jadi sebenarnya kesehatan gigi itu tuh harus dijaga. Kenapa? Karena dari gigi itu tuh sebenarnya penyakit-penyakit apa yang terjadi dalam tubuh kita tuh bisa masuk dari situ. Contohnya apa nih? Kalau misalkan kita punya radang di gusi, terus juga gigi berlubang, itu kan ada bakteri tuh, ada peran bakteri di situ. Nah, bakterinya ini bisa menyebar, bisa masuk melalui peredaran darah, bisa menyebabkan resiko infeksi di bagian jantung kah, atau misalkan juga penyakit-penyakit di kulit, itu semua tuh bisa berhubungan. Salah satunya faktornya itu dari gigi, dari kesehatan gigi. Jadi makanya kenapa kesehatan gigi itu penting banget buat kesehatan tubuh kita yang lain, organ tubuh kita yang lain. Oh, banyak juga ya dok dampaknya dari kesehatan gigi itu pentingnya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, masalah gigi kan banyak ya dok. Betul. Apa sih masalah gigi yang terbesar yang banyak dialami untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dok? Kalau misalkan masalah yang paling sering gitu dialami, itu udah banyak risetnya, udah banyak surveinya. Yang paling sering itu lebih dari 50% penduduk Indonesia itu pasti mengalami karies gigi atau gigi berlubang gitu ya. Kalau menurut saya sih hal itu tuh terjadi karena apa? Karena masyarakat kita nih nggak sadar gitu kalau untuk rutin periksa ke dokter gigi. Hanya taunya tuh kalau cari dokter gigi kalau lagi sakit biasanya kan, kalau ada keluhan. Cuman kalau misalkan untuk rutin mengecek giginya sendiri itu kan seringkali lupa gitu atau nggak sadar gitu kalau misalkan gigi itu penting sebenarnya. Nah, kenapa gigi berlubang itu banyak? Karena seringkali gigi berlubang yang giginya masih kecil gitu, lubangnya belum dalam, belum kena sarafnya, itu seringkali tidak menimbulkan keluhan gitu. Jadi seringkali orang tidak sadar kalau mereka memiliki gigi berlubang. Oke, berarti salah satu pencegahan gigi berlubang yang sering saya dengar sih dok, rajin sikat gigi pagi ataupun malam sebelum tidur. Betul, ya dok ya. Betul, itu salah satu caranya yang bisa lah gampang dilakukan untuk menjaga kebersihan gigi kita. Oke, sip. Nah, tadi kan dari omongan dokter ada bilang perawatan gigi berlubang itu salah satunya sikat gigi ya dok ya. Nah, tips simpel sehari-hari selain sikat gigi apa dok? Oke, jadi tadi kan lupa nih disebutin nih sikat gigi penting, tapi yang harus diperhatikan juga itu kan waktu tuh tadi ya. Paginya kapan? Paginya setelah makan. Jangan habis pagi, makan pagi. Ya itu salah tuh caranya, waktunya salah. Waktunya itu salah. Dan juga malam sebelum tidur. Dan yang sering terlewat adalah durasi untuk sikat giginya. Seringkali sikat gigi asal, yang penting udah nih. Tapi misalkan cuman beberapa detik. Padahal yang benar itu untuk menyikat gigi minimal itu selama 2 menit gitu ya. Jadi bisa dipastikan semua bagian gigi itu tersikat dengan baik. Nah, selain sikat gigi, nah lidah itu tuh sering banget kelewat untuk disikat. Padahal lidah kita tuh sering banget kotor, banyak bakteri di daerah situ. Jadi jangan lupa lidah kita pun disikat, bisa menggunakan sikat lidah atau ada juga tuh alat bantu yang lain namanya tongue scraper. Nah, kalau sering lihat tuh pernah lihat nggak sih kayak dia kayak ada jenis kayak besi lah atau apa. Jadi bisa buat untuk membersihkan lidah juga. Namanya apa tadi dok? Tongue scraper. Gambarnya di atas ini ya? Iya, atau sikat lidah ya. Sikat lidah gitu dok. Nah, sepertinya tuh untuk sikat gigi sendiri kan untuk cara nyikatnya kan juga ada ya dok yang nggak masalah segala macam kita nyikat gigi harus sesuai
apa ya, kalau kita ke dokter gigi tuh pasti diajarin nanti sikatnya seperti ini ya, Betul, seperti itu ya. iya. Jadi dari cara kita untuk sikat gigi pun berpengaruh dengan hasilnya Iya, sebagai betul perawatan sekali. sehari-hari. Makanan juga berpengaruh. Seringkali kan kita suka makan yang manis-manis Betul. gitu ya. Asem pun juga tuh, karena asem itu sifatnya bisa merusak gigi juga gitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau tiap habis makan yang seperti itu, yang manis, yang asem, jangan lupa banyak untuk minum air putih gitu. Jadi Oke. bisa dibilas lagi yang manis-manis itu, yang asam-asam, jadi kesehatan giginya bisa lebih terjaga lagi. Ternyata makanan banyak pengaruh Betul. juga ya ke kesehatan gigi kita nih teman-teman. Jadi ya harus pinter-pinter ya dok untuk merawat gigi kita sehari-hari dengan tips yang diberikan Dokter Maria tadi toh teman-teman. Oke, ini dalam rangka apa ya, peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional ya dok. Nah, nih untuk kontrol ataupun periksa ke dokter gigi baiknya kapan tuh dok? Kalau untuk periksa ke dokter gigi itu baiknya itu setahun 2 kali atau minimal 6 bulan sekali gitu ya. Jadi jangan tunggu ada keluhan dulu baru bisa datang ke dokter gigi. Jadi dicek dulu nih secara rutin. Jadi bisa dilihat apakah memang ada gigi berlubang ataukah memang ada karang gigi. Jadi hal-hal tersebut nih sebelum makin parah kondisinya bisa dilakukan tindakan terlebih dahulu. Jadi lebih baik dilakukan pencegahan lebih dahulu. Begitu. Oke, berarti tipsnya untuk ke dokter gigi periksa kesehatan gigi itu baiknya 6 bulan sekali. Betul. Tapi kalau 3 bulan sekali nggak apa-apa ya dok? Ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja sebenarnya. Apalagi pada anak-anak Oke, ya sebenarnya benar, ya, benar, karena benar. pada anak-anak itu kondisi giginya gampang sekali Iya, betul. berubah kondisi. Iya betul. Gitu. Apalagi tuh yang sering minum susu tuh Betul. ngedok. Aduh parah tuh dok giginya. Iya, Aduh. itu yang harus diperhatikan sebenarnya untuk anak-anak juga sebenarnya. Sebenarnya sih dari dini kita harus mengajarkan ke anak-anak ya cara bersihin gigi segala macam itu ya. Iya, dok, ya. sama kalau anak-anak itu jangan tunggu sakit dulu baru dibawa. Jangan bikin sosok dokter gigi itu menakutkan untuk anak-anak. Oke, Jangan benar. bikin serem dulu nih. Jadi kalau anak tuh kesannya kalau ke dokter gigi udah takut duluan karena udah benar. mikirnya sakit gitu kan ya, karena memang dia punya keluhan sakit sebenarnya. Jadi makanya sebelum dia sakit kenalkan dulu ke dokter gigi bagaimana, gimana cara dia duduk di dokter gigi. Jadi bikin pengalamannya itu menyenangkan untuk ke dokter gigi gitu. Sama tuh tips salah satu untuk orang tua jangan menakut-nakuti anak-anak ya dok ya. Betul. Soalnya pada saat kita ngadepin anak-anak tuh ngebujuknya susah. ya, Iya, minta betul ampun, sekali. ya. Terakhir nih dok, dari bincang-bincang kita hari ini, apa pesan dokter di Hari Kesehatan Gigi Nasional ini dok nih? Oke, jadi sih pesannya sepertinya sih udah tersirat ya dari yang tadi sebelum-sebelumnya Betul. ya. Jadi yang harus ditingkatkan itu kesadaran untuk datang ke dokter gigi, kesadaran untuk mengajarkan kebersihan gigi untuk anak-anak gitu ya. Jadi seringkali nih orang tua tuh datang dengan kondisi anaknya giginya berlubang dengan alasan anaknya nggak mau sikat gigi gitu ya. Sedangkan kan itu kan harus dilatih dari rumah gitu. Jadi anak-anak tuh harus, bahkan walaupun kesannya harus memaksa memang, jadi ya nggak apa-apa gitu. Jangan sampai anaknya merasa kesakitan gitu. Saya tuh sering bilang jangan sampai anak itu, nggak apa-apa nih, anak itu tuh nangis karena sikat gigi, bukan karena sakit gigi. Iya, betul. Gitu. Betul, Jadi betul. lebih mending tuh seperti itu gitu ya. Jadi itu yang harus ditingkatkan lagi lah kesadarannya untuk menjaga kesehatan gigi sehari-hari, untuk rutin kontrol datang ke dokter gigi, karena balik lagi pencegahan itu pasti lebih baik dibandingkan untuk mengobati. Lebih baik dalam hal apa? Lebih baik dalam hal biaya gitu ya. Jadi misalkan nih kalau udah ada kerusakan kan pasti biayanya yang dikeluarkan kan lebih besar gitu ya dibandingkan untuk kontrol rutin saja gitu ya. Selain itu juga waktu juga kan, kalau misalkan udah terjadi kerusakan harus bolak-balik lah pengerjaannya, ya kan makan waktu juga gitu. Oke, nih teman-teman tadi kan sudah mendengarkan pembicaraan kita ya dok ya tadi. Oke, untuk sahabat sehat yang udah dengerin dari bincang-bincang ringan kita hari ini, harusnya sih dari bincang-bincang kita udah mulai peduli ya dok ya Iya, dengan kesehatan harusnya giginya ya ya. buat teman-teman.
yang udah mendengarkan semuanya. Mulai hari ini kita mulai tuh jaga kesehatan gigi, perawatan dasarnya segala macam, baik untuk yang dewasa maupun anak-anak ya dok ya. Nah terima kasih untuk Dokter Maria waktunya hari ini sudah berbincang-bincang dengan saya dalam rangka podcast kesehatan gigi nasional ya dok ya. Karena kesembuhan dan kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Terima kasih untuk hari ini, sampai ketemu di podcast berikutnya.